Mükemmel şu mutluluk adı. Adı Haşmet. Memnun oldum. Hai everyone, semoga kamu selalu sehat dan diberkati Sang Pencipta. Nah, di kesempatan yang baik ini, Kaladiwa akan merangkum film dengan judul Water and Fire yang dirilis dan diproduksi tahun 2013. Film dengan genre romantis asal Turki ini menceritakan tentang percintaan antara mafia dan wanita biasa. Namun, kisah cinta mereka terhalang dinding yang begitu tebal dikarenakan sang pria dijodohkan dengan anak dari musuh mafia keluarganya. Hal itu dilakukan agar tercipta perdamaian antara dua geng mafia tersebut yang selama bertahun-tahun selalu berseteru. Oke sob, daripada kamu penasaran dengan film asal negeri kebab ini, langsung saja kita bahas alur cerita filmnya. Film diawali dengan diperlihatkan seorang wanita cantik bernama Yağmur sedang dalam perjalanan menggunakan pesawat. Namun di sana Yağmur yang takut akan ketinggian, ia mengatakan pada pramugari agar dia pindah tempat duduk dekat jendela pesawat. Pramugari pun akhirnya memindahkan Yağmur di sebelah seorang pria bernama Kemal yang terlihat pria tersebut sedang menahan rasa sakit akibat luka di dadanya. Beberapa saat kemudian, saat pesawat mengalami guncangan, Yağmur yang panik dan takut dengan refleksnya, dia menggenggam tangan Kemal. Bahkan, tak sampai di situ, Yağmur juga takut. Dia pun mencengkram tangan Kemal hingga membuatnya terluka. Namun, di sana Kemal yang menahan sakit saat dicakar tiba-tiba berubah genggamannya untuk menjaga Yağmur agar lebih tenang. Setelah goncangan di pesawat sudah mereda, Yağmur langsung melepaskan tangannya dan meminta maaf kepadanya. Di saat itu, ia juga menyadari kalau ia sudah melukai tangan Kemal dan ia langsung memberikan plaster Hello Kitty untuk menutupi luka tersebut. Tak beberapa lama, mereka pun tiba di kota tujuan. Di sana, Yağmur langsung mendatangi temannya yang saat itu sedang mengisi musik di salah satu kafe. Di sisi lain, kita diperkenalkan siapa Kemal sebenarnya. Kemal adalah seorang mafia besar yang saat ini sedang bersembunyi dari kejaran geng mafia lain dikarenakan ia telah membunuh pimpinan mafia yang menjadi musuhnya. Ia bersama adik angkatnya bernama Turhan yang selalu menjaganya dari musuh yang mengincar Kemal. Scene pun berganti. Di saat Kemal selesai berobat atas luka di dadanya itu, di sana ia melihat Yağmur bersama temannya yang saat itu juga akan berobat. Setelah pertemuan itu, mereka berdua semakin akrab dan akhirnya benih-benih cinta tumbuh di antara keduanya, sehingga mereka memutuskan untuk menjalin hubungan asmara. Hari-hari pun berlalu, setelah berbulan-bulan menjalin asmara dengan Yağmur, Kemal pun ditelepon keluarganya agar ia pulang dan menyelesaikan masalah yang saat ini terjadi. Di sisi lain, terlihat Yağmur sedang curhat dengan temannya tentang dirinya yang saat ini sedang mengandung anak dari Kemal. Namun, tiba-tiba percakapan Yağmur dengan temannya itu didengar oleh adik angkat Kemal. Menyadari akan hal itu, Yağmur pun langsung bercerita dengan Turhan dan berharap agar Kemal segera menemui ayahnya dan menikahinya. Akan tetapi, Turhan justru mengatakan hal itu pada Hamzah. Hamzah adalah kakak ipar Kemal, dan dia tidak senang akan kehadiran Yağmur di kehidupan Kemal. Malam harinya, sesaat sebelum Kemal terbang ke Turki untuk menemui keluarganya, Yağmur mengajak Kemal bertemu di tempat pertama kali mereka berkencan. Di sana, rupanya Kemal melamar Yağmur dengan memberikan sebuah cincin yang membuat Yağmur sangat senang. Yağmur mengatakan, sekembalinya ia dari Turki, ia akan memberikan hadiah pada Kemal tanpa mengatakan jika ia telah mengandung anak Kemal. Keesokan harinya, Kemal yang telah sampai di Turki, ia dan para anak buahnya menemui gerombolan musuhnya itu dan melakukan negosiasi perdamaian. Kemal yang telah membunuh salah satu bos mafia itu, di sana anak laki-lakinya pun marah dan ingin membalas kematian ayahnya tersebut. Namun, salah satu wakil pimpinan mafia di sana mengatakan perseteruan itu akan selesai jika Kemal menikahi anak mafia yang ayahnya telah dibunuh Kemal sebelumnya. Perempuan itu bernama Nupela. Dan ternyata Nupela dari dulu sudah jatuh hati kepada Kemal. Di sana nama baik keluarga Kemal pun dipertaruhkan. Bahkan ia dilema antara perdamaian dari perselisihan yang melibatkan keluarganya atau meninggalkan wanita yang sangat dicintainya.
Dan dengan sangat terpaksa Kemal pun mengambil keputusan untuk menikahi anak dari musuhnya itu demi kebaikan nama keluarganya. Di sisi lain, Hamzah menyuruh Turhan untuk mengajak Yakmur ke sebuah bangunan tua. Sesampainya di sana, Yakmur terkejut dengan apa yang dikatakan Hamzah. Hamzah mengatakan bahwa sebenarnya Kemal adalah seorang mafia yang melarikan diri karena membunuh seseorang. Dan Hamzah yang mengetahui jika Yakmur sedang hamil, ia berencana untuk menggugurkan kandungannya. Ia melakukan hal itu agar Yakmur menjauh dari Kemal karena ia tidak mau rencana pernikahan antara Kemal dan Nupela akan gagal karena Yakmur mengandung anak dari Kemal. Yakmur yang melihat hal itu, ia tidak bisa berbuat apa-apa. Namun di saat akan digugurkan kandungannya oleh dokter yang dibawa Hamzah, Yakmur bisa melarikan diri. Akan tetapi, ia yang sebelumnya sudah diberi obat bius, tiba-tiba pandangan Yakmur kabur dan pingsan di tengah jalan. Setelah tersadar dari pingsannya, Yakmur sudah bersama Turhan yang tadi mengejarnya. Di sana, Turhan kembali menceritakan hal yang sama agar Yakmur mau menjauh dari Kemal demi keselamatan dari keluarganya. Keesokan harinya, Kemal pun kembali ke rumahnya dan di sana ia mencari Yakmur. Akan tetapi, Kemal tidak menemukannya dan Turhan mengatakan jika dia telah mengatakan yang sebenarnya pada Yakmur tentang Kemal sehingga membuatnya pergi. Kemal yang mendengar penjelasan dari Turhan, ia pun segera mencari Yakmur, wanita yang sangat ia cintai. Di sisi lain, Yakmur yang saat itu sedang di rumah temannya, ia menceritakan hal yang menimpa dirinya. Percakapan mereka pun terhenti saat Kemal datang mencari Yakmur. Temannya pun berusaha menyembunyikannya dan melarang Yakmur untuk bertemu dengan Kemal. Namun Kemal yang saat itu melihat Yakmur berada di sana, ia berusaha untuk masuk rumah itu. Akan tetapi, ia dihalangi hingga tiba-tiba pistolnya terjatuh, yang membuat teman Yakmur yang melihat itu takut. Dan sialnya, di saat Kemal ingin mengambil pistol itu dan memasukkan kembali ke dalam bajunya, polisi yang berpatroli melihatnya, lalu dia ditangkap dan dia dideportasi. Hari-hari pun berlalu. Setelah dibebaskan, kini pernikahan Kemal dan Nupela pun akan dilaksanakan karena Kemal tidak mempunyai pilihan lain demi kedamaian dari perselisihan yang telah terjadi. Akan tetapi, di saat malam pertama, Kemal harus bersikap sangat dingin dan cuek karena ia masih mencintai Yakmur dan tidak bisa menghilangkan Yakmur dari pikirannya. Di sisi lain, Yakmur yang patah hati semenjak ditinggal Kemal, ia pun kembali ke rumah orang tuanya. Di sana, ia semakin menderita, bahkan dia hanya bisa menangis dan melewati hari-harinya sendiri. Penderitaan pun tak sampai di situ. Ayahnya yang mengetahui Yakmur hamil tanpa ada pria yang bertanggung jawab atas kehamilannya, ia marah ke anaknya dan tak ingin bicara lagi dengan Yakmur. Setelah berbulan-bulan hingga kehamilan membesar dan akan melahirkan, ayahnya mendatangi makam istrinya dan mulai menceritakan hal yang dialami keluarganya. Ia mengatakan jika ia tidak bisa menerima anak dalam kandungan tersebut, namun juga tidak bisa membuangnya. Saat ayahnya mengatakan hal tersebut, tiba-tiba Yakmur muncul dan meminta maaf pada ayahnya, bahkan ia rela lebih baik mati jika ayahnya tidak bisa memaafkannya. Tak lama kemudian, Yakmur merasakan jika dirinya akan melahirkan. Ayahnya yang melihat itu, ia segera membantu persalinan Yakmur dan akhirnya setelah bayi laki-laki itu lahir, ayahnya dapat menerima kehadiran anak tersebut. Ya öldür ya affet mama! Waktu pun terus berlalu. Walaupun bertahun-tahun satu atap dengan Nupela, Kemal ternyata masih sangat mencintai Yakmur. Bahkan ia tidak bisa melupakan Yakmur. Hingga suatu ketika Nupela membuat keributan yang menjadikan Kemal mengancam akan membunuhnya. Untungnya hal itu dicegah oleh saudaranya bernama Alpago dengan memberitahu keberadaan Yakmur melalui pesan di handphone Kemal. Kemal dan anak buahnya pun segera menghampiri Nupela yang saat ini terlihat ia bersama laki-laki lain. Tak berapa lama, Kemal pun mendatangi Yakmur dan mengajaknya untuk berbicara. Yakmur yang kaget dengan kedatangan Kemal, dengan perasaan sedih yang dipendamnya, ia mengusir Kemal dari sana dan mengatakan jika sekarang ia telah mempunyai suami dan mempunyai anak. Mendengar hal tersebut, tanpa kata apapun yang terucap dari bibirnya, Kemal segera pergi dari sana dengan perasaan sangat bersalah dan kecewa. Waktu pun terus berlalu, kini anak laki-laki itu tumbuh menjadi anak yang sehat, aktif, dan lucu. Di saat mereka sedang bersama, tiba-tiba mereka berencana untuk pergi ke Istanbul, dikarenakan pria yang bersama Yakmur akan bertugas di sana selama beberapa hari.
Scene pun berganti. Di Istanbul, di saat Kemal dan Nupela berada di dalam lift, tiba-tiba terlihat di sana Yakmur bersama anaknya masuk dalam satu lift. Namun karena membelakangi Kemal, Yakmur tak melihat Kemal berada di sana. Dan disitulah Kemal mengetahui jika anak yang bersama Yakmur ternyata adalah anaknya. Kemal mengetahui hal tersebut di saat Yakmur memanggil anaknya dengan nama yang sama dengan dirinya. Selang beberapa saat, Yakmur yang sedang makan malam di sana, dia sepintas melihat Kemal berada di sana. Penasaran dengan hal itu, Yakmur pun menghampirinya dan Kemal mengatakan jika selama ini ia selalu mencarinya dan masih mencintainya. Yakmur pun mengatakan jika sebenarnya laki-laki yang bersamanya hanyalah teman yang selama ini selalu membantu Yakmur. Di sini kita diperlihatkan momen yang sangat haru di saat Kemal menghampiri anaknya yang selama bertahun-tahun terpisah dengannya. Kemal mengatakan jika ia tidak pernah meninggalkan Yakmur dan anaknya lagi. Melihat ketulusan Kemal, Yakmur yang masih mencintainya, ia pun mau menerima Kemal kembali dan Kemal mengajak keluarga kecilnya itu ke suatu tempat di mana tidak ada orang yang akan mengetahuinya. Di sisi lain, Nupela mengetahui hal tersebut dari CCTV hotel dan adik laki-lakinya yang masih menaruh dendam dengan Kemal terkait kematian ayahnya, ia pun berjanji akan kembali berseteru dengan musuh mafianya dan membunuh Kemal. Dari sinilah konflik pun terjadi kembali. Dan adik Nupela menculik Turhan untuk memancing kehadiran Kemal agar menemuinya. Kemal yang mengetahui hal tersebut, ia pun segera menemui Nupela yang saat ini sedang menyandra Turhan. Melihat Turhan yang sudah babak belur dihajar oleh mereka, lalu Kemal menyuruh Alpago untuk membawa Turhan keluar dari sana. Setelah Turhan pergi dari sana, Kemal mengatakan pada Nupela istrinya, jika memang kematiannya akan meredakan api yang selama ini belum padam, maka bunuhlah aku dengan pistolmu. Nupela yang sangat mencintai Kemal, dia pun berharap agar Kemal membuka hati untuknya agar bisa hidup bersamanya. Tapi Kemal yang sudah memberikan hatinya untuk Yakmur dan menutup hatinya untuk Nupela, akhirnya ia menembak dirinya sendiri dengan pistol yang ditodongkan Nupela tepat di dada Kemal. Secara perlahan Kemal terjatuh dan hanya bisa mengingat momen-momen bersama Yakmur dan anaknya walaupun hanya singkat. Dan Kemal pun akhirnya tewas di sana. Kemudian film pun berakhir.